Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Masalisi, Stambuk B20120-055. Saya mahasiswa aktif dari Universitas Tadulako, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi, Angkatan 2020. Jadi, tema di video saya kali ini membahas tentang pengajaran filsafat ilmu. Filsafat ilmu sebagai mata kuliah yang disajikan di lingkungan perguruan tinggi menuntut kearifan pengajar untuk memperhatikan urutan penyajian materi pengajaran. Urutan penyajian itu mulai dari tema-tema yang paling bersifat dasar dan bersifat umum sampai pada tema-tema yang paling bersifat terapan dan bersifat khusus. Selain itu, pemilihan tema-tema materi pengajaran, terutama tema-tema terapan dan khusus, juga harus didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan khusus suatu program studi. Dalam hal ini, untuk kebutuhan-kebutuhan khusus itu terkait dengan bidang ilmu pendidikan, bidang ilmu bahasa, bidang ilmu sastra, dan bidang ilmu seni. Filsafat adalah disiplin yang mempelajari objek-objek kemanusiaan secara menyeluruh atau komprehensif, merangkum, spekulatif, rasional, dan mendalam sampai ke akarnya, sehingga diperoleh inti hakiki dari objek yang dipelajari. Dalam filsafat terdapat cabang-cabang utama filsafat, yaitu metafisika, epistemologi, aksiologi, dan logika. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat pengetahuan manusia. Dalam pembahasan tentang hakikat pengetahuan tercakup di dalamnya perenungan-perenungan filsafat tentang susunan pengetahuan, asal mula pengetahuan, metode-metode pemerolehan pengetahuan, teori-teori kebenaran pengetahuan, dan aliran-aliran yang ada di dalam epistemologi. Dua aliran utama dalam epistemologi adalah empirisme dan rasionalisme. Teori-teori empirisme dan rasionalisme kebenaran pengetahuan adalah korespondensi, koherensi, pragmatisme, dan kesepakatan. Filsafat ilmu adalah aktivitas-aktivitas perenungan-perenungan filsafat dalam upaya untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul di sekitar hakikat ilmu, perkembangan ilmu, dan penerapan ilmu. Pengolahan filsafat ilmu dapat dibagi menjadi filsafat ilmu umum dan filsafat ilmu khusus. Dua aliran utama dalam filsafat ilmu adalah aliran empirisme dan aliran rasionalisme. Masalah-masalah metafisika atau eksistensi realitas yang berhubungan dengan keberadaan ilmu, masalah-masalah epistemologi atau metode pencapaian pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu, masalah-masalah etika atau moralitas yang berhubungan dengan aktivitas pencapaian ilmu dan penerapan ilmu dalam kehidupan masyarakat, masalah-masalah estetika atau keindahan yang berhubungan dengan ilmu, masalah-masalah logika atau pembentukan suatu kesimpulan ilmiah yang berhubungan dengan ilmu. Hakikat ilmu, pengertian ilmu dapat dirujuk dalam konteks etimologi dan konseptual. Ilmu merupakan pengetahuan yang bersifat sistematik dan tidak dapat dipisahkan dari metode ilmiah sebagai teknik untuk memperoleh pengetahuan ilmiah. Suatu jenis pengetahuan dapat diklarifikasikan sebagai pengetahuan ilmiah karena telah memenuhi beberapa syarat ilmiah tertentu, yaitu memiliki dasar pembenaran, bersifat sistematik, dan memiliki sifat introjektivitas. Sejarah perkembangan filsafat dan ilmu juga dapat disajikan dalam bagian ini. Hakikat ilmu pendidikan, bahasa, sastra, dan seni. Pada bagian ini dilakukan
kajian filsafat ilmu, tentang hakikat ilmu pendidikan, ilmu bahasa, ilmu sastra, dan ilmu seni. Ini berarti dilakukan analisis suatu ilmu berdasar karakteristik atau syarat suatu ilmu. Selain itu, peserta belajar melakukan pembuktian tentang keberadaan ilmu mereka berdasarkan sudut tinjau dasar metafisika, epistemologi, aksiologi, dan logika. Filsafat ilmu tentang metode penelitian ilmu pendidikan, bahasa, sastra, dan seni. Pada bagian ini dilakukan kajian filsafat ilmu tentang metode penelitian dalam ilmu pendidikan, ilmu bahasa, ilmu sastra, dan ilmu seni. Pendekatan metode penelitian terdiri dari positivitis, interpretif, maupun kritis. Dalam setiap pendekatan, baik itu positivitis, interpretif, maupun kritis, terdapat batas-batas filsafat metodologis tertentu yang membedakan setiap pendekatan dari pendekatan yang lain. Memilih setiap pendekatan seyogyanya lebih pada kesesuaian pendekatan yang dipilih dengan masalah yang diteliti, tujuan penelitian yang ingin dicapai, dan kebutuhan-kebutuhan penelitian yang lain. Ilmu nilai dan kesejahteraan manusia. Pada bagian ini dilakukan kajian filsafat ilmu, khususnya kajian etika tentang hubungan ilmu, nilai, dan kesejahteraan manusia. Pertanyaannya utama dalam bagian ini adalah apakah ilmu eksplorasi, ilmu dan penerapan ilmu bebas nilai atau lekat nilai? Pertanyaannya aksiologis ini kemudian memiliki implikasi terkait dengan kesejahteraan manusia. Revolusi keilmuan dalam perkembangan teori. Teori adalah suatu pernyataan atau kesimpulan tentang suatu fenomena. Pada umumnya suatu teori memiliki kemampuan membuat deskripsi, penjelasan, kontrol, peramalan, rekayasa, dan pemecahan masalah terhadap suatu fenomena yang menjadi tujuan eksplorasi penelitian ilmiah. Berdasar asumsi bahwa struktur teori ilmiah berada dalam konteks fondasi yang bersifat probabilistik, maka teori ilmiah akan selalu mengalami pergeseran seiring dengan perkembangan waktu. Urutan penyajian mata kuliah filsafat ilmu mulai dari tema yang paling bersifat dasar dan bersifat umum sampai pada tema-tema yang paling bersifat terapan dan bersifat khusus. Penelitian tema-tema materi pengajaran, terutama tema-tema terapan dan khusus, juga harus didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan khusus suatu program studi. Dalam hal ini untuk Fakultas Sastra Universitas Negeri. Kebutuhan-kebutuhan khusus itu terkait dengan bidang ilmu pendidikan, bidang ilmu bahasa, bidang ilmu sastra, dan bidang ilmu seni. Urutan materi untuk pengajaran filsafat ilmu adalah filsafat epistemologi, filsafat ilmu, hakikat ilmu pendidikan, bahasa, sastra, dan seni. Filsafat ilmu tentang metode penelitian ilmu pendidikan, bahasa, sastra, dan seni, ilmu nilai, dan kesejahteraan manusia. Revolusi keilmuan dalam perkembangan teori. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.